Apakah ini karakter yang Hadi bawa dari sejak usia sekolah atau seperti apa? Kakak Hadi justru ke LinkedIn sekarang ya? Iya, betul. Boleh cerita sedikit, apa sih bedanya ketika kita aktif di Instagram dengan LinkedIn? Seperti apa? Oke, balik lagi ketemu saya di podcast Kios 1 Solusinya Digital. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial lagi nih. Anak muda yang punya potensi yang luar biasa di Kota Makassar. Kakak Rusman Hadi Takbir. Ya, Assalamualaikum Kak Jan. Waalaikumsalam. Selamat datang di studionya Kios 1 nih dengan segala kesederhanaan Kakak Hadi begitu ya. Apa kabar teh ini Kakak Hadi? Alhamdulillah, luar biasa Kakak Jan. Bagaimana dengan Kakak Jan? Luar biasa. Karena saya kedatangan tamu, maka hari ini kabarnya luar biasa ini. Masya Allah. Oke, baik. Saya mau highlight dulu Kakak Hadi. Pertama mungkin yang akan kita bahas hari ini, pertama tentang Kakak Hadi sendiri, kesibukannya sudah seperti apa sejauh ini di usia sekarang. Kemudian yang kedua, kira-kira di Kota Makassar ini sudah punya kolaborasi program apa saja gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita mau juga spill tipis-tipis tentang agenda akhir-akhir ini Kakak Hadi. Gitu ya. Oke? Siap. Oke, baik. Saya mulai. Kakak Hadi lahir dan besarnya di Kota Makassar. Jadi Tepatnya di Kabupaten Goa Kakak Jan. oh, Kabupaten Goa di Iya. negara tetangganya Makassar. Oke. Saya dengar dan saya lihat aktivitas TAI ini sekarang memang banyak dihabiskan dengan agenda-agenda kepemudaan gitu tuh. Apakah ini karakter yang Hadi bawa dari sejak usia sekolah atau seperti apa? Boleh cerita sedikit Kakak Hadi? Iya. Jadi sebetulnya Kakak Jan, Iya. waktu SMA, Hmm. saya itu tidak aktif berorganisasi. Oh, justru tidak aktif ya? Iya, tidak aktif berorganisasi. Iya. Oke. Masuk kuliah, saya mulai berpikir, Ah. bagaimana caranya saya bisa Hmm. berakselerasi. Oke. Dan kebetulan waktu itu kenal dengan organisasi sosial. Hmm. Nah, saya coba gabung-gabung Ya. jadi relawan di sana. Oke. Dan ternyata menyenangkan. Ya. Ketemu dengan banyak orang. Ketemu circle lah di sana ya, Ya, ketemu ceritanya. circle. Dan Oke. mulai dari sana saya ya berpikir kalau kayaknya saya selain bisa banyak teman, bisa berdampak juga di sana. Oke. Dan di sanalah berubah pola pikirku terkait dengan kepemudaan. Yang tadinya hanya ikut-ikut, sekarang menjadi penggerak anak muda. Iya. Sebenarnya kita akan cerita sebenarnya apa saja yang dilakukan oleh Kakak Hadi ini. Karena saya dengar kalau saya baca profilnya ini banyak sekali sebenarnya gitu ya. Jadi ini akan menjadi menarik dan teman-teman bisa belajar banyak lah dari apa yang menjadi perbincangan kita hari ini. Kalau melihat anak-anak sekarang kan itu tipikalnya adalah FOMO. Ya, selalu ikut dengan tren yang terbaru. Kalau Hadi sendiri melihat dengan pola seperti ini, Kakak Hadi termasuk yang salah satunya atau gimana? Iya. Sebagai anak muda yang normal ya, Iya. Kak Jan, Iya. kadang memang saya sering ikut-ikutan juga. Oke. Tapi untuk ikut-ikutan itu sebenarnya menurut saya itu tidak masalah Kak Jan. Oh iya. Selama itu berada di jalur yang sesuai dengan apa yang kita punya. Jadi berada di dalam kontrol kita. Seperti itu. Jadi FOMO-nya bisa saja bermanfaat dan bisa menjadi opportunity untuk kita. Tapi kalau misalnya kita tidak relevan dengan diri sendiri, maka FOMO-nya ya sudah ikut-ikutan saja. Tidak ada hal yang bisa kita dapatkan dari sana. Ya, poinnya adalah kita ikut di trennya, tapi sebenarnya kita nilai yang kita kasih dalam istilah kita adalah ikut-ikutan. Ya. Kita tidak mendapat dampak manfaat gitu. Nah, yang terjadi anak-anak muda sekarang banyak menghabiskan waktu di gadgetnya dan sebagainya, tapi justru hanya menjadi nonton. Kalau Hadi sendiri gimana? Kalau saya pengguna sekarang ya, Iya. beda dengan dulu. Kalau sekarang saya penikmat konten di sosial media Kak Jan. Karena di balik kesibukan pekerjaan kan kita mau hiburan juga Kak Jan. Jadi saya anggap sosial media seperti Instagram, TikTok itu sebagai media untuk hiburan saja.
Jadi kalau misalnya ada konten-konten flexing, konten-konten apalah dari teman-teman mungkin atau mungkin dari konten kreator yang berada di luar sana, ya saya cuman menikmati. Kan gini ya, Di. Ketika kita bersosial media, salah satu poin yang bisa kita ambil adalah kita mau menjual diri nih, mau menjual potensi. Kakak Hadi tidak pernah terlibat kah dengan cara-cara yang seperti itu? Taruhlah misalnya gini, kalau dilihat sosial medianya Kakak Hadi ini, kalau misalnya teman-teman saya dapat laporan bahwa Kakak Hadi ini agak-agak jarang ini ngepost di Instagram. Iya. Kenapa? Begitu. Sebetulnya post di Instagram itu saya rutin dulu di bawah tahun 2020. Sempat juga ikut kelas Instagram organik dari influencer. Oke. Dan sempat bercita-cita juga Jadi content creator. menjadi content creator influencer. Oke. Makanya mungkin di profil Instagram saya yang sekarang itu sempat lihat banyak konten-konten korosal, konten-konten multiple post terkait dengan productivity. Iya. Ya sempat konsisten juga bikin konten selama beberapa bulan. Cuman ada tujuan yang lain yang ingin saya raih dan itu sedikit mengganggu saya dalam membuat konten. Kan membuat konten kan harus konsisten, butuh perencanaan juga. Benar. Iya, jadi menurut saya itu masih kurang worth it untuk diri saya pada saat itu. Makanya sampai sekarang masih belum worth it, masih belum cocok untuk jadi content creator. Makanya saya ini jarang posting di Instagram, tapi saya aktif di LinkedIn, Kakak Jan. Oh, iya, menarik ini. Kakak Hadi justru ke LinkedIn sekarang ya? Iya, betul. Boleh cerita sedikit, apa sih bedanya ketika kita aktif di Instagram dengan LinkedIn? Seperti apa? Kalau di sana sangat beda, Kakak Jan. Gimana itu? Jadi mungkin LinkedIn dulu ya. Jadi sedikit overview tentang LinkedIn. Jadi LinkedIn itu adalah platform untuk para profesional work gitu. Jadi misalnya Kakak Jan selaku misalnya CEO dari Kio1. Terus ingin membuat branding dan berkoneksi dengan perusahaan-perusahaan multinasional dan internasional. Nah, di LinkedIn itu semua HRD, CEO, manajer main di sana, Kakak Jan. Nah, saya melihat peluang itu. Sebagai mahasiswa mungkin semester akhir waktu itu di 2020, saya kan mau kerjanya itu di bidang digital, Kakak Jan. Oke. Dan lowongan kerja di Makassar itu yang tersebar di info-info loker, itu cuma sales, Kakak Jan. Dan saya kan dari pendidikan. Iya. Oke. Terus. Nah, itu kan harus putar otak. Saya kan tidak ada passion untuk jadi, mohon maaf ya, jadi pengajar di sekolah. Yang formal lah gitu ya? Iya, informal. Tidak ada passion di sana. Karena besar di kegiatan sosial, terus mengenal juga dunia-dunia kepelatihan, itu butuh pekerjaan yang memang sesuai dengan diri saya. Makanya saya coba bikin LinkedIn dan di sana banyak sekali informasi-informasi terkait dengan pekerjaan-pekerjaan di dunia digital yang tidak terposting di Makassar, Kakak Jan. Iya. Oke, setelah migrasi ke LinkedIn, akhirnya fokus di situ dan sebagainya. Boleh cerita ke kita, ke Adi, seperti apa? Mungkin sedikit lah informasi apa. Terus yang kedua mungkin apa dampak yang Kakak Hadi rasakan setelah aktif di LinkedIn itu? Beberapa pekerjaan saya. Kasih contoh langsung lah, apa diantaranya? Contohnya sekarang ya. Iya. Saya bekerja di Prestasi Junior Indonesia. Prestasi Junior Indonesia. Iya, salah satu NGO internasional. Internasional dari negara? Dari negara Amerika. Oh, pusatnya di Boston, Kakak. Wow, ini oke. Cerita sedikit Kakak Adi, seperti apa itu? Saya dapat informasi tentang lowongan itu di LinkedIn. Oke. Terus? HR-nya itu post malam. 2 jam kemudian saya lihat. Iya. Kontennya. Oke. Saya lamar lah. Besoknya dapat info, Kak Jan, dipanggil interview. Wah. Ngeri. Oke. Terus. Singkat cerita ya, ternyata dari pihak mereka itu tertarik dengan profil saya, Kakak Jan, yang aktif di kegiatan sosial kepemudaan, kemudian punya passion untuk
bekerja di dunia digital Ya, oke. dan juga penggerak di Makassar Ya, ya, seperti ya, itu. ya. Dan itu yang dilihat dari HRD-nya. Dan saya kan wawancaranya 2 kali, Kak Jam. Oh, Dengan dua. HRD, terus Pertama. dengan manajer dan juga di atasnya manajer gitu. Oh, ya, Dia ya, academic supervisornya lah, dia orang luar. ya, 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 ya. Iya. Jadi sekarang lagi fokus menjalankan program tersebut, program kerjasamanya yang diberikan ke Hadi sekarang. Iya. Kebetulan di Makassar kita program baru, Kak Jan. Ya, 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 Iya. ya. Oke, oke. Gini, Kakak Adi, kalau di LinkedIn mungkin kita akan berbicara tentang professional worker. Ya. Kalau di sosial media mungkin hanya sekedar ya menjadi hiburan, mencari informasi dan sebagainya. Menurut Hadi sendiri, kan ini mirip-mirip dan tipis-tipis mungkin kita membicara menjual diri atau personal branding lah namanya gitu. Menurut Hadi sendiri, untuk buat anak-anak muda di luar juga sebenarnya, untuk menjual kemampuan kita dengan perusahaan-perusahaan yang besar seperti dari luar ini, apa sih poin yang paling penting menurut Hadi sendiri gitu? Pengetahuan Hadi sendiri gitu. Yang paling penting menurut saya itu percaya diri dulu. Kak Jan. Oke, poin pentingnya. Iya. Oke, satu. Kita percaya diri dulu. Oke. Kalau sudah pede, tentu kita pede juga untuk meng-apply sesuatu. Ya, percaya dengan kemampuannya Percaya begitu. dengan kemampuan. Oke, terus. Nah, kalau kita sudah percaya, kita kan yakin dengan apa yang kita punya. Oke. Nah, setiap kesempatan yang kita mungkin lihat, itu kita dengan PD-nya daftar. Oke. Tuh. Karena kalau kita tidak pede dengan diri sendiri, pasti kita akan berpikir, jangan mi deh. Ragu-ragu ya. Ragu-ragu. Perusahaan asing ini KW. Iya. Iya, oke. Belum lagi dipikir prosesnya, Iya, ribet sekali kayaknya ini. Nah, tapi kalau kita pede duluan, Iya. ya kalau memang rezeki ya, Kak Jan, kan pekerjaan itu bagi saya itu cocok-cocokan. Jadi meskipun kita punya keahlian yang luar biasa, tapi kalau kita tidak cocok dengan pimpinannya, tidak cocok dengan perusahaannya, itu pasti ditolak. Banyak faktor ya. Banyak faktornya. Oke. Tapi yang paling berpengaruh memang kalau kita sudah punya skill, Oke. kebudayaan kita, apakah cocok dengan budayanya perusahaan. Oh, siap. Saya mungkin agak lebih spesifik ke Kadi soal value-nya orang, value-nya kita ketika ingin dalam artian mau melamar kerja dan sebagainya dan diterima di perusahaan asing, itu lebih ngelihatnya kemana gitu Kak Adi. Misalnya oke lah kita berbicara ke Kak Adi tadi dalam sektor bidang apa gitu ya. Yap. Kakak Hadi boleh sharing ke kita value yang paling penting yang harus dimiliki oleh teman-teman ketika ingin melamar kerja, khususnya mungkin yang perusahaan-perusahaan asing. Apa Kakak Hadi? Value-nya itu seperti yang pernah kita latihkan Oke. di Apa program Invest, integritas. Integritas. Kita harus berintegritas karena untuk kerjaan-kerjaan seperti ini tuh banyak laporan Kakak. Dan kita mengelola uang itu punyanya donor. Iya. Dan bukan uang kecil ya? Wah bukan. Jadi apapun yang kayak saya, Iya. keliling Makassar itu ada pembiayaan, pengganti akomodasi, gitu. Print sesuatu ada penggantinya. Oke. Dan itu harus sesuai dengan yang kita gunakan. Kalau kita tidak punya integriti, ya mungkin kita akan menyelewengkan apa yang bisa diselewengkan seperti itu. Nah itu satu integritas. Integritas kan berkaitan juga dengan kepercayaan kita dalam misalnya ketika meeting kita datang tepat waktu tanpa harus di follow up. Kemudian kita dikasih assignment tugas kita kerjakan tidak molor-molor, bahkan kita sebelum waktunya sudah dikumpulkan, terus mengutamakan komunikasi. Yang kedua itu komunikasi. Sip. Oke, Kakak Adi cerita sedikit. Ini kan tadi Kakak Adi sudah bercerita membuka kita tentang pekerjaannya sekarang. Salah satu adalah apa tadi proyek apa? Prestasi Junior. Prestasi Junior. Kasih kita informasi seperti apa cara kerjanya Kakak Adi di sana sekarang dan kedepannya ini apa begitu, biar teman-teman Kios 1 juga bisa ambil informasi dari situ. Iya. Di Prestasi Junior Indonesia, saya sebagai program officer Kakak Jan. Oke. Saya penanggung jawab program
khusus daerah di Kota Makassar. Jadi saya single factor nih Kak Jan di Wah, luar Makassar. biasa ini. Oke. Terus. Program yang diberikan kepada saya itu namanya Zurich Entrepreneurship Program atau disingkat dengan ZEP. Oke. Seperti apa itu? Itu program kewirausahaan pendampingan untuk anak-anak sekolah SMA, SMK yang ada di Makassar yang terpilih tentunya. Dan kita akan mendampingi adik-adik ini sampai membentuk perusahaannya di sekolah. Kita sebutnya student company. Sampai menjalankan operasional bisnisnya. Oke. Jadi adik-adik nanti ada yang jadi direktur, ada yang jadi HRD. Pokoknya bentuk perusahaannya yang real, produknya real, berjualan real, keuntungan kerugiannya real. Sampai segitu dibangun. Dibangun. Iya. Ada proses di mana launching itu bisa open saham merekanya. Oke. Terus di akhir tahun ajaran mereka bisa likuidasi. Bagi-bagi dividen. Bagi-bagi dividen ya. Iya. Wah, benar-benar ya. Oke. Terakhir mungkin Kakak Adi, saya mau Kakak Adi mungkin sebagai anak muda dan teman-teman muda juga di luar sana begitu, anak-anak milenial Gen Z begitu. Apa pesan utama yang ingin Kakak Adi sampaikan ini? bukan berarti kita sebagai orang yang sukses dalam hal ini untuk ukuran pribadi kita ya. Iya. Gitu. Paling tidak kita bisa berbagi dan sharing gitu. Mungkin di luar sana masih banyak yang mencari kerja Kakak Adi atau ingin berkolaborasi dengan Kakak Adi tapi malu-malu gitu tuh. Apa pesan yang ingin Kakak Adi sampaikan gitu? Ya. Kalau secara pribadi dan pengalaman saya Kakak Jan. Oke. Buat teman-teman di luar sana yang mungkin menonton podcast Kio 1 ini, apalagi yang mungkin masih mahasiswa atau mungkin sedang mencari pekerjaan, jangan pernah mengkerdilkan diri sendiri. Ya. Oke. Karena mengkerdilkan diri sendiri itu adalah cara kita untuk memotong rezeki kita. Oke. Jadi kita pertama adalah harus percaya diri dengan apa yang kita punya. Ya tentu untuk kepercayaan diri ini itu bisa hadir ketika kita bisa mengenal diri sendiri. Oke. Nah, apa sih yang kita punya? Apa yang bisa kita kontrol? Ya sedikit-sedikitnya bisa pakai inilah analisis diri sendiri gitu. SWOT ya, SWOT analisis diri sendiri. Oke. Kakak Hadi, ini pertanyaan terakhir ya. Berapa jam Kakak Hadi habiskan waktunya di sosial media per hari? Oh, sosial media? Iya. Saya kayaknya berapa ya? 1-2 jam. Tuh. Lebih banyak ini kayaknya dihabiskan waktunya di dunia nyata ini. Kakak Hadi ini. Di depan monitor lebih banyak Kakak Jan. Oh, iya. Ngerjakan proyek-proyeknya ya. Iya. Oke. Saya masih ada satu sesi Kakak Hadi. Apa Sesi itu? terakhir ini mungkin sesinya adalah sesi jawab dengan satu kata. Satu kata? Ya, dengan satu kata. Jadi begitu saya menyebutkan satu kata, Kakak Hadi menyebutnya dengan satu kata. Yang terbersih pertama apa gitu. Oke ya. Jadi di kamera ini Kakak Hadi. Oke. Siap. Pertama, personal branding. Harus. Oke. Kedua, narsis. Oh, jangan. Oke. Percaya diri. Harus. Oke. Kios 1. Andalan Makassar. Oke. Thank you Kakak Hadi atas waktunya. Iya, Sukses terima kasih selalu juga, Kak. dengan segala programnya. Buat semua teman-teman dimanapun berada, terus saksikan podcast Kios 1, Solusinya Digital. Jangan lupa komentar, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Oke.